Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah aku Amanda Chairunisa dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas PTIQ Jakarta semester 3. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang mutlak dan muqayyad. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kaidah Tafsir yang diampu oleh dosen kami tercinta, Bu Agustriani Muzayana. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dalam suatu kelompok tanpa sesuatu qaid atau batasan. Agar lebih mudah dimengerti, kita masuk ke dalam contoh dari mutlak. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Terjemahannya, dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Pada kalimat fatahriru raqabah, nah lafaz raqabah ini ialah yang disebut dengan mutlak, di mana setelah lafaz ini tidak ada lagi kata-kata lain yang menunjukkan adanya sesuatu batasan. Berarti hukuman untuk yang menzihar istrinya kemudian ia ingin menarik kembali yang telah ia ucapkan, maka baginya harus memerdekakan seorang budak tanpa adanya batasan. Jadi bisa budak kafir atau muslim. Sekarang kita masuk ke pembahasan muqayyad. Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Jadi muqayyad itu lawannya mutlak ya teman-teman. Contoh dari muqayyad terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin. Nah, dalam lafaz raqabah ini, pada ayat ini terdapat suatu batasan, yaitu kata iman atau mukminah, di mana hukuman bagi orang yang membunuh seseorang karena tersalah haruslah baginya memerdekakan seorang budak dengan batasan, yaitu budaknya haruslah yang beriman atau budak muslim. Teman-teman, mutlak dan muqayyad itu dua-duanya berlawanan ya. Kalau mutlak itu dia tidak memiliki batasan, sedangkan kalau muqayyad itu ada batasannya. Seperti contoh mutlak tadi, memerdekakan seorang budak tapi tidak batasannya. Jadi bisa budak muslim, bisa budak kafir. Nah, kalau misalkan yang muqayyad itu dia ada batasannya, yaitu budaknya haruslah seorang budak yang muslim. Ke pembagian mutlak dan muqayyad. Pembagian yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Contoh dalam puasa untuk kafarah sumpah. Dalam qiraah mutawatir bahwa puasa ini mutlak, tidak ada batasannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum mimma aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah fama lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika bayyinu lakum ayati la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Dan dalam qiraat Ibnu Mas'ud, puasa itu muqayyad dibatasi dengan at-tabu atau berturut-turut, yang berbunyi lafaznya fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin. Di sini lafaz mutlak ditarik ke muqayyad. Baiklah teman-teman, bagian yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda.
kata tangan dalam wudu dan tayamum. Dalam wudu kata tangan dibatasi, yaitu sampai siku, yang berbunyi pada surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhirih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Sedangkan dalam tayamum, menyapu tangan tidak ada batasannya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Maidah juga ayat 6, potongan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dalam kurung suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ada yang berpendapat bahwa mutlak tidak bisa dibawa ke muqayyad. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa mutlak di sini bisa dibawa kepada muqayyad. Karena apa? Karena sebabnya sama, sekalipun hukumnya berbeda. Baiklah, pembagian yang terakhir teman-teman, pembagian ketiga, yaitu sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Contohnya dalam memerdekakan seorang budak. Dalam hal membunuh seorang muslim tanpa sengaja, yaitu memerdekakan budak dengan batasan yaitu harus yang beriman. Namun dalam kafarah zihar, hukumannya bagi suami yang menzihar istrinya dan ingin menarik ucapannya kembali, yaitu memerdekakan budak tanpa ada batasannya. Dan dalam kafarah sumpah teman-teman, bagi orang yang bersumpah dengan sengaja, maka salah satu hukumannya ialah memerdekakan budak tanpa ada batasannya juga. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ulama Malikiyah dan sebagian besar ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mutlak harus dibawa kepada muqayyad tanpa memerlukan dalil. Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa mutlak harus bisa dibawa ke muqayyad jika adanya dalil. Jadi keduanya memiliki pendapat masing-masing. Baik teman-teman, sekian pembahasan untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.